wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi kita ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk itu, seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Simaklah teks eksplanasi berikut ini. Si paralel penyelamat jalan. Gerard Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan sering terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Baca kembali teks tersebut dengan teliti. Kemudian, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Anak-anak hebat, sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Tentu, aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Amati bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana dan bacalah dengan teliti petunjuk pembuatannya. Yang pertama adalah tempat dudukan lampu, kemudian bola lampu kecil, kemudian kabel, kemudian saklar, dan yang terakhir adalah batu baterai sebagai sumber energi. Selain bahan-bahan yang sudah Bapak sebutkan tadi, kita juga membutuhkan kardus bekas sepatu, kemudian 1 buah kantong plastik atau kertas transparan warna merah, kuning, dan hijau. Alat yang kita gunakan yang pertama adalah gunting kecil, kemudian isolasi plastik. Nah, langkah kerjanya yang pertama, siapkan kardus, biarkan bagian belakang terbuka. Yang kedua, buat 3 lubang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, buat sekat pembatas antara setiap lubang. Dalam kurung akan terdapat 2 sekat. Keempat, tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau. Jadi urutannya di atas merah, kemudian kuning, yang terakhir yang di bawah adalah hijau. Kemudian yang kelima, buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Yang keenam, pastikan rangkaian telah bekerja dengan baik, lampu telah menyala. Yang ketujuh, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Cara kerja lampu lalu lintas yang sudah kita buat adalah sebagai berikut. Misal,
kita ingin menghidupkan lampu warna merah dan mematikan lampu yang lain, maka yang kita lakukan adalah menutup saklar 1 dan membuka saklar 2 dan 3. Mengapa kita harus menutup saklar 1? Karena dengan menutup saklar 1, maka kabel dari baterai ke lampu merah akan terhubung, sehingga arus listrik dapat mengalir. Dengan mengalirnya arus listrik, maka lampu pun akan menyala. Hal ini pun berlaku untuk lampu berwarna kuning dan hijau. Kalau kita ingin menghidupkan lampu kuning, maka saklar 2 kita tutup, saklar 1 dan saklar 3 kita buka. Begitupun untuk lampu hijau, supaya lampu hijaunya menyala, maka kita tutup saklar 3, saklar 1 dan saklar 2 kita biarkan terbuka. Setelah kamu memahami cara kerja lampu lalu lintas tersebut, silahkan kalian buat lampu lalu lintas karyamu sendiri. Setelah selesai membuat lampu lalu lintas, buatlah laporan dari percobaan yang telah kamu lakukan tersebut. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.